Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang analisis laba. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan yang pertama Wahyu Herlina NIM 084, yang kedua Loren Maya NIM 012, yang ketiga Rosita NIM 126, yang terakhir saya sendiri Soleh Pidia Safitri NIM 129. Yang pertama akan membahas tentang pengertian laba rugi yang akan dipresentasikan oleh Rosita. Yang pertama, pengertian laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan yang nantinya akan menunjukkan jumlah pendapatan atau penghasilan yang telah didapatkan, serta juga biaya-biaya yang telah dikeluarkan laba rugi dalam suatu periode tertentu. Bentuk laporan laba rugi bentuk tunggal atau single step dan bentuk majemuk atau multi step. Yang selanjutnya, laporan laba rugi atau income statement. Laporan laba rugi merupakan kinerja keuangan perusahaan dalam hal laba rugi selama periode tertentu yang terdiri atas dua elemen berikut ini. Satu, penghasilan, suatu yang diperoleh bisnis selama suatu periode, misalnya pendapatan penjualan, pendapatan dividen, dan lain-lain. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan oleh bisnis selama satu periode, misalnya gaji dan upah, depresiasi, biaya sewa, dan lain-lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, penyusunan laporan laba rugi. Yang pertama ada single step, yaitu dengan menggabungkan seluruh penghasilan dalam satu kelompok dan semua biaya dalam satu kelompok, sehingga untuk menghitung laporan laba atau ruginya hanya memerlukan satu langkah, yakni dengan mengurangkan total biaya terhadap total penghasilan. Yang kedua, multiple step, yaitu dengan mengelompokkan yang lebih teliti sesuai dengan prinsip yang digunakan secara umum. Lalu, terdapat beberapa klasifikasi laba rugi yang harus mengikuti aturan sebagai berikut. Yang pertama, harus disebutkan judul yang terdiri dari nama perusahaan, nama laporan, dan periode waktu. Yang kedua, perlu diungkapkan sumber penghasilan dan bermacam-macam ongkos, serta biaya yang timbul sehubungan dengan usaha pokok perusahaan. Yang ketiga, diperlihatkan secara khusus besarnya pajak perseroan. Dan yang terakhir, pos-pos insidental dan penyesuaian periode sebelumnya harus menunjukkan secara terpisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Herlina, NIM 084, ingin melanjutkan menjelaskan mengenai rumus penyelesaian dalam laba dan rugi. Rumus penyelesaian ini terbagi menjadi dua, yaitu laba kotor dan laba bersih. Yang pertama, laba kotor. Laba kotor ini memiliki rumus pendapatan dikurangi dengan HPP atau harga pokok penjualan, di mana pendapatan ini adalah hasil dari penjualan suatu produk dan jasa. Sedangkan HPP atau harga pokok penjualan adalah biaya produksi dari suatu produk dan jasa. Contoh dari laba kotor tersebut, misal penjualan produk jaket dan tas kulit memiliki rincian laba rugi di mana pendapatan bersih 50 juta, harga pokok penjualan 20 juta, biaya pemasaran 5 juta, pajaknya 2.500.000. Di sini kita disuruh mencari laba kotor, di mana laba kotor ini memiliki rumus pendapatan dikurangi dengan HPP. Pendapatan 50 juta dikurangi dengan HPP 20 juta, maka hasilnya adalah 30 juta. Yang kedua, saya akan mengenai laba bersih. Di mana laba bersih di sini dijelaskan memiliki rumus total pendapatan dikurangi dengan total pengeluaran, atau bisa juga menggunakan rumus laba bersih sama dengan laba kotor dikurangi dengan beban. Dalam perhitungan rumus laba suatu perusahaan biasanya juga terdapat perhitungan margin. Sebagaimana margin adalah selisih antara satu bidan dengan bidan lainnya yang bisa digunakan untuk menjelaskan keuntungan dalam bentuk persentase yang dihitung berdasarkan angka penjualan dan produksi. Rumus dari margin tersebut adalah laba bersih sama dengan laba bersih per margin laba bersih sama dengan laba bersih dibagi dengan total pendapatan dikali 100. Contoh dari
Laba bersih adalah bisnis yang kamu jalankan memiliki margin pendapatan sebesar 10%. Dengan pendapatan sebesar 50 juta, maka rumus usaha atau rumus laba perusahaan yang bisa digunakan untuk menghitung laba bersih yaitu margin bersih dikali dengan pendapatan yang tertera 10% dikali dengan 50 juta, maka hasilnya adalah 5 juta. Untuk slide selanjutnya yaitu contoh laporan laba rugi dalam PT Rai Ibrahim Tbk neraca perbandingan per 31 Desember tahun 2006 dan tahun 2007. Di sini dalam bentuk juta. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok 9 yaitu tentang laba rugi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan bisa lanjut langsung di WhatsApp group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.